kasus dugaan wan prestasi yang digugat oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys kini memasuki babak baru. Rencananya, sidang tersebut akan digelar bersamaan dengan agenda pembacaan tuntutan pada hari ini. Namun, agenda tersebut mendadak mendapat protes dari pihak Reza Gladys. Melalui kuasa hukumnya, Julianus Paulus Sembiring, pihak Reza Gladys mengajukan permohonan penundaan sidang wan prestasi selama 2 hari ke depan, tepatnya hingga 10 Juli 2025. Julianus menyampaikan bahwa permohonan penundaan ini dilakukan demi menjaga efisiensi waktu dan agar seluruh pihak dapat lebih fokus dalam menyelesaikan satu duduk perkara. Ya, hal ini kami ajukan dengan alasan bahwa mengingat minggu lalu adanya bentrokan ya, persidangan antara di pidana dan kemudian di sidang gugatan wan prestasi, sehingga sidang gugatan di wan prestasi tidak dapat dilaksanakan karena menunggu selesainya dari persidangan pidana. Jadi kami berharap agar kedua persidangan ini tidak disatukan sehingga kami dapat mengatur waktu kami dengan maksimal. Tetapi kami mendapatkan informasi juga bahwa pihak penggugat memohonkan agar untuk dilaksanakannya sidang mediasi itu pada tanggal 8 Juli besok ya. Tetapi sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan sebuah informasi kepastian tentang penetapannya apakah besok atau sesuai dengan permohonan kami tanggal 10 Juli seperti itu. Ya, ini kan soal efisiensi waktu ya. Ini soal bagaimana agar persidangan itu dapat maksimal gitu. Agar tidak ada alasan-alasan dari prinsipal ya, dalam hal ini pihak penggugat dengan alasan ketentuan kami harus menghadiri pidana, kami tidak diizinkan untuk menghadiri dan sebagainya gitu. Jadi kita berbicara soal efisiensi, kita berbicara masalah soal agar dapatnya dilaksanakan ketentuan dan mekanisme hukum tanpa adanya alasan-alasan yang lain yang tidak bisa kita hindarkan gitu. Jadi kan lebih bagus kita ambil solusi, yaitu adalah mengambil waktu yang lain sehingga kedua belah pihak itu dapat memaksimalkan waktu yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara seperti itu. Klien kami itu akan patuh dan taat kepada mekanisme hukum ya. Di dalam ketentuan gugatan wan prestasi ya, sidang perdata itu ada hukum acara yaitu Herigen Inland Requirement. Kemudian terhadap itu ada ketentuan tentang mediasi diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Di pasal 6 dijelaskan itu. Nah, artinya mekanisme hukum itu kan adalah merupakan aturan-aturan hukum yang harus dilaksanakan setiap penggugat dan tergugat. Ya, dalam hal ini dalam mediasi adalah para prinsipal. Jadi kalau misalkan hakim mediasi memerintahkan untuk melaksanakan itu, ya kami akan hadir. Di sisi lain, sidang lanjutan perkara Nikita Mirzani versus Reza Gladys kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini memasuki agenda penting, yakni mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan yang sebelumnya telah dibacakan oleh pihak Nikita Mirzani. Selain itu, hari ini majelis hakim juga dijadwalkan memberikan jawaban resmi terhadap eksepsi tersebut yang akan menentukan apakah perkara ini akan dilanjutkan ke pokok perkara atau tidak. Sementara itu, pihak Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid menyatakan bahwa mereka telah memberikan peta-peta permasalahan secara lengkap dan rinci dalam eksepsi yang diajukan. Tanggapan dari jaksa penuntut umum atas adanya eksepsi yang kami ajukan, jaksa nanti akan memberikan tanggapan. Tanggapannya seperti apa itu menjadi kewenangan jaksa, nanti akan diserahkan kepada hakim
majelis hakim pada sidang berikutnya akan membuat keputusan. Insya Allah hari Selasa tanggal 8, jaksa akan menanggapi hal tersebut. Itu menjadi hak dari jaksa, sepenuhnya nanti saya serahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan terkait dengan adanya eksepsi tersebut. Selasa yang akan datang adalah putusan sela di mana hakim akan memutuskan terhadap eksepsi yang kami ajukan. Yang jelas kami sudah memberikan peta terhadap permasalahan ini dalam bentuk eksepsi. Jadi eksepsi kami itu adalah bentuk peta kepada majelis, ada ini persoalan. Terkait itu, kami sepenuhnya sebagai pelapor menyerahkan kewenangan itu terhadap jaksa penuntut umum. Pada prinsipnya bahwa apa yang menjadi dakwaan dari jaksa penuntut umum menurut kami sudah sesuai dengan ketentuan dalam asas formil dan material sebagaimana ketentuan 143 KUHP dan 156 KUHP. Selain itu, Fahmi Bahmid juga memberikan penjelasan terkait perubahan pasal dalam dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Menurutnya, perubahan tersebut semakin memperjelas bahwa laporan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani sejak awal sudah keliru dan tidak berdasar. Fahmi mengungkapkan, semula Reza Gladys melaporkan Nikita dengan tuduhan pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP. Namun, dalam perjalanan proses hukum, JPU justru menghapus pasal tersebut dan menggantinya dengan pasal 369 KUHP yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui ancaman tertulis maupun lisan. Lantas, seperti apa reaksi pihak Reza Gladys usai mendengar pernyataan dari Nikita Mirzani? Itu adalah pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, dan itu diatur di dalam bab 23. Sampai dengan sekarang, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru memang sudah disahkan, tetapi belum diberlakukan. Nanti diberlakukan tahun 2006. Itu pertama yang mau saya sampaikan. Kalau disebutkan bahwa pasal 369 itu tentang pencemaran nama baik, itu keliru, ya. Itu sangat-sangat keliru. Ya, sebenarnya pasal 369 itu adalah sebuah perbuatan melakukan pengancaman dengan cara pencemaran baik secara lisan. Tidak ada namanya di situ. Ya, melakukan pengancaman baik secara lisan, ya. Untuk ya tujuannya adalah melakukan pemerasan. Ya, jadi kalau kemudian ada upaya-upaya untuk menguji pasal 369 tentang bahwa itu adalah pencemaran nama baik di pengadilan negeri, itu keliru, ya. Jadi seharusnya kalau menguji pasal 369 itu adalah pencemaran nama baik dan bukan pengancaman dengan pemerasan, itu ranahnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi pasal yang dirubah itu adalah pasal dakwaan kedua, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Ini pasal 369 ayat 1, itu unsurnya ini ada di dakwaan kedua, dan pasalnya jelas. Dengan adanya dakwaan yang saya bacakan, maka pasal 368 tentang pemerasan itu dihapuskan oleh jaksa penuntut umum. Pemahaman yang selama ini ada di mana Nikita disangka telah melakukan pemerasan itu dihapus oleh jaksa. Namun Nikita hanya didakwa melakukan pencemaran lisan dan tertulis untuk mendapatkan sesuatu, seperti itulah.
Atas dasar adanya perubahan pasal dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap Nikita Mirzani, pihak Nikita pun mengambil langkah tegas. Melalui kuasa hukumnya, mereka mengultimatum Reza Gradis untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dalam waktu 7 kali 24 jam. Namun hingga batas waktu yang diberikan, Reza Gradis tampak bergeming. Alih-alih menanggapi ultimatum tersebut, pihak Reza justru terkesan menolak dan tak ingin berbicara terlalu banyak terkait hal tersebut. Ya kan kita suruh orang minta maaf. Kalau orang tidak minta maaf kan ya urusannya dia. Kita kan tidak bisa. Namanya orang minta maaf itu ya kita hanya minta bahwa ada sesuatu yang salah. Di mana Anda pernah melaporkan Nikita itu melakukan pemerasan. Namun di akhirnya jaksa menyatakan tidak ada pemerasan. Berarti ada sesuatu yang salah dari awal yang Anda lakukan. Jadi wajar kalau kita minta, Anda minta maaf karena ini adalah kesalahan Anda. Juga 24 jam. Iya, harus minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf kan nanti urusannya kita pikirkan kemudian karena itu kan urusan hukum. Iya, udah kita kasih waktu. Itu nanti jadi permintaan maaf itu adalah moral. Kalau suruh secara moral minta maaf tidak mau, maka hukum yang akan berlaku. Kalau hukum yang berlaku berarti proses hukum. Apakah kita laporkan atau tidak, kita tunggulah proses lebih lanjut seperti itu. Ya sudahlah, silakan memaksakan seperti itu. Tapi saya yakin bahwa pasal 369 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu belum ada yang melakukan permohonan uji materi. Dan kemudian eksekutif dan legislatif belum merubah itu. Ya walaupun sudah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu nanti tahun 2026 diberlakukan. Tapi sampai sekarang tentang 369 itu masih berlaku, yaitu tentang pengancaman dan pemerasan sebagaimana bab 23. Ya, seperti itu.